Selamat sore Beli-Beli Friends, apa kabar? Luar biasa sekali antusiasnya teman-teman. Kami ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang hari ini udah join live sama Unpar Plus. Perkenalkan, saya Leni dari Unpar Plus, akan nemenin teman-teman sekalian selama 1 jam ke depan di acara webinar How to Prepare Yourself for a Global Competition bersama dengan Unpar Plus dan Novo. Kayaknya udah sering banyak hal yang kita tahu kalau kemampuan bahasa Inggris kita tuh penting banget. Karena apalagi kita ada di era industri 4.0. Semua berhubungan dengan teknologi dan implementasi yang serba digital. Mulai dari scientific English sampai dengan English for Business, semuanya serba berbahasa Inggris. Repot juga ya kalau ternyata kemampuan bahasa Inggris kita masih kurang untuk menghadapi kompetisi global. Maka dari itu hari ini nih teman-teman kita bakal bahas tuntas selama 1 jam ke depan, ngebahas tentang how to prepare yourself for global competition. Tentunya aku mau kasih tahu hari ini ada 2 sesi di 1 jam ke depan. Di 30 menit pertama teman-teman bakal kedatangan salah satu narasumber, dia bakal sharing sama berbagi tips untuk cara menghadapi pembelajaran bahasa Inggris di dunia profesional. Dan 30 menit ke depan kita juga bakal di sesi yang kedua kita bakal ada tanya jawab, yaitu nanti buat teman-teman yang pengen tanya-tanya langsung aja nanti chat ke kita. Jadi siapin pertanyaannya ya. Oke, tentunya hari ini aku nggak mau lama-lama. Hari ini aku mau panggilin aja langsung narasumber. Ya, dia adalah seorang ibu muda cantik yang berbakat juga. Dia adalah seorang marketing eksekutif dari Novo Learning. Jadi aku langsung panggilin aja Mbak Adinda. Selamat sore. Sore Mbak Leni, thank you Halo, atas kesempatannya. Apa kabar Mbak Dinda? Baik, alhamdulillah baik. Gimana Mbak Leni? Sehat-sehat. Gimana nih kesehariannya? Lagi sering lakuin apa nih? Lagi WFH kah atau lagi sibuk-sibuknya atau di kantor malah sekarang? Aku WFH sih, jadi Novo ini karena memang kita sangat aware ya tentang COVID ini, jadi kita dari awal aku ngantor, sampai sekarang aku belum pernah WFO gitu. Jadi kita masih full WFH. Jadi aku sama-sama di Bandung sih sebenarnya sama Unpar gitu. Jadi aku lagi sibuk biasa aja WFH dan juga ngurus rumah, ngurus suami juga gitu sih. Oke, berarti sebenarnya kita jaraknya deket ya karena sama-sama di Bandung. Tapi nggak apa-apa, kita hari ini bertemu online aja kali ya Mbak ya. Oke. Iya. Kayaknya aku langsung aja nih, nggak mau banyak ngomong-ngomong lagi. Aku mempersilakan Mbak Dinda untuk sharing tentang tipsnya untuk materi hari ini. Dipersilakan Mbak Dinda. Oke, kalau gitu aku share screen sekarang ya. Oke, jadi tadi ya mungkin udah di-mention sama Mbak Leni, jadi topik utama kita hari ini adalah how to prepare yourself for a global competition. Jadi karena sekarang kan kita udah tahu ya bahwa semua negara itu sama-sama berlomba-lomba untuk jadi go internasional. Nah, dan nggak hanya dimulai dari negara aja, tapi dari individunya masing-masing gitu ya, sampai nanti dari individu ke komunitas ataupun ke company. Nah, di sini aku pengen kasih tahu sih, pengen sharing sama Beli-Beli Friends tuh gimana sih caranya supaya kita bisa prepare dan kita bisa compete di persaingan global kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin aku mau ngenalin dulu diri aku sendiri secara singkat aja. Jadi tadi udah disebut juga sama Mbak Leni bahwa aku adalah marketing eksekutif di Novo Indonesia. Jadi Novo ini nanti juga aku akan ceritakan secara singkat Novo itu apa sih gitu ya, dan awal mulanya Novo itu seperti apa. Nah, dulu waktu kuliah aku tuh ambil jurusan Business Administration atau yang biasa kita sebut sebagai ADBIS ya, administrasi bisnis, mungkin di Unpar juga ada. Nah, aku ngambil Business Administration-nya di Presiden University. Jadi Presiden University itu salah satu kampus internasional di Indonesia, lokasinya di Cikarang gitu.
Lalu selama kuliah aku tuh memang senang banget sih kayak ikut-ikut program exchange ataupun aku senang banget jalan-jalan gitu ya. Aku senang banget jalan-jalan, explore ke sana kemari. Tapi juga aku pengen cari yang sambil belajar, sambil gratis, sambil juga jalan-jalan gitu. Jadi aku waktu itu sempat ikutan exchange program dari Han University di Belanda. Jadi waktu itu kebetulan kampus aku juga ada partnership dengan kampus di Belanda. Namanya itu Han University atau kepanjangannya Hogeschool of Arnhem and Nijmegen gitu. Lalu setelah aku exchange selama 5 sampai 6 bulan ya kalau nggak salah, lalu memang kampus aku mewajibkan aku untuk internship gitu. Karena kebetulan aku lagi di Belanda dan Han University juga ada program internship, akhirnya aku memberanikan diri untuk internship juga di sana. Akhirnya aku cari-cari internship, alhamdulillah keterima di Omron Healthcare Europe. Jadi Omron Healthcare Europe ini sebenarnya dia Japanese company ya, jadi dia itu salah satu perusahaan besar juga di Jepangnya. Dia bergerak di bidang teknologi, jadi ada yang untuk robot atau apa. Nah, tapi aku di healthcare-nya. Dan setelah aku pulang ke Indonesia, aku sidang, aku lulus. Akhirnya aku coba kontak Omron Healthcare yang di Indonesia dan alhamdulillah aku juga sempat kerja di sana gitu. Dan yang tadi aku bilang aku senang banget traveling, jadi aku tuh senang aja gitu kayak ngelihat dunia baru. Maksudnya bukan hanya ke luar negeri ya, tapi kayak misalkan ke daerah-daerah Indonesia yang jarang ke ekspor juga aku senang aja gitu main ke sana ngelihat bahwa oh ternyata orang-orang di daerah ini tuh seperti ini ya. Ternyata di Indonesia tuh ada daerah yang pemandangannya kayak gini, cara hidupnya kayak gini. Jadi aku senang aja gitu belajar tentang hal-hal baru gitu. Dan itu dilalui dengan traveling gitu. Nah tadi seperti yang aku bilang, aku akan jelasin secara singkat juga tentang Novo. Nah jadi Novo ini sebenarnya lokasinya di Belanda. Nah lokasinya ini di Belanda, di mana kotanya tuh sebelahan banget sama kota di mana aku exchange, yaitu Arnhem. Nah dia itu di kota Nijmegen. Makanya ini lucu banget. Aku itu sebenarnya kenalan sama Novo itu di Belanda. Jadi aku ketemu sama, aku lagi main-main ke kota sebelah, ke Nijmegen. Aku main ke kampusnya namanya Radboud University. Nah di situ aku akhirnya coba main ke sana, terus ketemu sama yang CEO-nya Novo. Terus kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan CEO-nya Novo ini ada historical lucu lah sama Indonesia gitu. Nanti aku cerita juga. Nah, jadi pada awalnya Novo ini adalah tugas akhirnya mahasiswa di Radboud University. Terus Radboud University ngelihat, oh ini potensinya bagus nih untuk dijadikan startup company. Akhirnya Radboud University jadikan si Novo ini sebagai startup company. Jadi lucu ya, dari awalnya dia hanya tugas akhir sampai sekarang dia bisa jadi perusahaan dan buka di Indonesia juga gitu. Nah, Novo ini punya satu teknologi unik namanya automatic speech recognition, di mana dia bisa ngedeteksi apakah pronunciation kita benar atau salah, dan dia bisa kasih feedback ke kita. Nah, teknologi ini tuh memudahkan untuk learner untuk belajar bahasa baru. Nah, sekarang si Novo ini yang awalnya dia hanya di bidang linguistik, sekarang dia udah ekspansi ya bisnisnya, jadi udah ke learning management system, dan juga dia udah jadi suatu platform yang ready to use, dan ini jadi complete digital solution gitu untuk misalkan sekolah-sekolah ataupun universitas-universitas mau bikin online course gitu. Oke, nah ini adalah timnya Novo. Yang pertama itu ada Insinyur Martijn J. Enter. Nah, Martijn ini adalah CEO-nya Novo yang dia punya historical spesial sama Indonesia. Jadi dulu dia pernah tinggal di Indonesia dan dia belajar pencak silat. Lalu dia tuh jatuh cinta banget sama budaya pencak silat. Akhirnya dia pulang ke Belanda dan buka apa ya namanya, bukan sanggar ya, jadi kayak dia buka pelatihan lah untuk pencak silat, dia yang jadi gurunya gitu. Jadi lucu ya, orang Belanda dia tertarik sama pencak silat sampai dia sekarang ngelatih juga pencak silat untuk anak-anak di Belanda gitu. Nah kalau Martijn ini dia yang sangat interesting dengan language gitu, jadi dia bahasa-bahasa tuh dia yang explore apa kira-kira bahasa yang bisa Novo jadikan course yang bisa kita provide gitu ya untuk learners. Terus juga dia sangat interested dengan education dan juga teknologinya. Lalu kita juga ada Dr. Jos van Doremalen. Kalau Dr. Jos ini dia lebih ke pengembangan teknologinya. Jadi teknologi-teknologi yang sekarang Novo gunakan itu pengembangannya dari Dr. Jos seperti itu.
Lalu juga ada Dr. Helmer Strick, dia ini co-founder juga sama ya tadi seperti seperti Dr. Yos juga, tapi dia lebih ke technical advisor gitu. Jadi dia secara teknis dan lain-lainnya dia handle. Lalu kita juga ada Mbak Fanya Sunanto, dia adalah Country Director untuk Indonesia. Jadi Mbak Fanya ini udah berkecimpung di dunia marketing sekian lama ya, 15 tahun, akhirnya dia dipercaya untuk jadi Country Director-nya Novo, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik utamanya ya, jadi global competitiveness. Sebelum kita tahu caranya kita supaya bisa compete di global competition, kita harus tahu dulu global competitiveness itu apa sih. Jadi global competitiveness ini berdasarkan World Economic Forum, itu adalah kemampuan suatu negara untuk memiliki pertumbuhan GDP yang tinggi gitu ya. Jadi gimana caranya suatu negara ini pertumbuhannya tuh bisa cepat, bisa tinggi untuk gross domestic produknya per kapita gitu. Nah ini kan pastinya kalau misalkan kita pengen ada pertumbuhan yang tinggi, berarti kan harus ada produktivitas yang tinggi juga, harus ada orang-orang yang global kompeten gitu ya, harus ada orang-orang yang punya kompetensinya tinggi gitu. Nah jadi kenapa sih global kompetitif itu penting untuk kita sendiri as an individual, ini membuat kita menjadi lebih kompetitif di dunia kerja. Jadi misalkan kalau misalkan nanti Blibli Friends nih mau apply kerja atau misalkan Blibli Friends mau membangun suatu usaha, kalau kalian global kompeten, kalian akan lebih bisa survive di kompetisi global. Itu kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nih sekarang, kalau misalnya contohnya kita mau apply kerja. Di CV kalau misalkan teman-teman lihat, pasti di situ dimasukin English proficiency, malah kadang ada yang nyantumin juga sertifikasi untuk English proficiency-nya ya, kayak TOEFL ataupun IELTS ataupun TOEIC gitu. Nah, hal itu tuh adalah added value di mana teman-teman bisa langsung dilirik sama company, terutama perusahaan-perusahaan asing, karena kan mereka itu skopnya itu luas ya secara global. Nah, teman-teman kalau misalkan udah fasih berbahasa Inggris dan punya kemampuan yang advance untuk bahasa Inggrisnya, pasti company akan nyari teman-teman gitu loh. Jadi kalian punya added value di mana kalau di dunia kerja kalian pasti akan lebih dilirik lah gitu. Nah, sedangkan untuk suatu negara, kalau semisalkan kompetitifnya ini tinggi, berarti ada produktivitas yang tinggi juga. Nah, produktivitas yang tinggi ini akan mengarah ke higher economic growth. Jadi pertumbuhan ekonominya itu lebih tinggi dan lebih efektif gitu. Makanya kenapa sekarang semua negara itu berkompetisi untuk bisa jadi nomor 1 gitu ya, di global competition gitu. Dan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari individual dulu, komunitas, company, dan itu akan berpengaruh ke negara. Terus tadi kalau misalkan, oke, kita udah tahu nih kenapa harus bisa global kompetitif. Nah sekarang aku mau jelasin seperti apa sih orang-orang yang global kompeten gitu ya, dan gimana sih supaya kita bisa jadi globally kompeten gitu. Jadi yang pertama, kalau orang-orang yang global kompeten itu, pertama mereka biasanya able to do cross cultural communication and have good communication skill. Maksudnya apa nih? Nih, kalau misalkan cross cultural itu kan berarti berbagai budaya ya, dia bisa berkomunikasi dengan orang di berbagai negara ataupun orang-orang yang punya cultural background yang berbeda. Sekarang kayak kita nih orang Indonesia. Indonesia ini kan banyak banget ya sukunya. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Minang, suku Batak. Nah, keempat suku ini aja kalau kita lihat mereka punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda, punya cara hidup yang berbeda-beda, punya bahasa yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan orang yang global kompeten, mereka itu bisa berkomunikasi secara mudah gitu dengan orang-orang dengan culture yang berbeda gitu. Kalau misalkan kita ngomongnya, oke, kalau dari Indonesia aja tuh banyak banget perbedaannya. Kok kita ngeliat lagi lebih bigger picture gitu ya dengan orang-orang dari berbagai negara, itu kan pasti mereka juga berbeda-beda juga ya. Nah, gimana caranya kita bisa komunikasi dengan mereka gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan orang yang global kompeten, mereka akan dengan mudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara, berbagai budaya, seperti itu. Jadi, misalkan dia tahu nih, ini orang Belanda gitu. Oh, cara ngomong sama orang Belanda gini, orang Belanda biasanya lebih direct. Atau gimana nih cara ngomong sama orang Jerman. Oh, orang Jerman ini biasanya lebih tegas. Mereka pengennya to the point. Nah, itu kita kalau misalkan orang yang global kompeten, dia tahu cara komunikasi dengan berbagai macam orang gitu dari berbagai negara. Lalu yang kedua ini adalah cross cultural analytical thinking. Nah, kalau misalkan yang cross cultural ini biasanya dipakai
Misalkan perusahaannya mau ekspansi bisnis, misalkan perusahaan di Indonesia pengen ekspansi ke Singapura. Nah, berarti dia kan udah harus bisa menganalisa ya, pasar di Singapura seperti apa, orang-orangnya itu seperti apa, sukanya apa, dan bagaimana cara mereka hidup. Nah, kalau orang yang global kompeten, mereka mau ekspansi bisnis atau mereka mau buka cabang di tempat lain, mereka tuh udah bisa ngelihat gitu, oh ini nih kalau buka di sini tuh kita harus kayak gini 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 loh, karena orang di sana kayak gini gini kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah divergent thinking. Orang yang global kompeten pasti bisa divergent thinking. Maksudnya itu apa? Divergent thinking itu misalkan kita mau menyelesaikan suatu masalah A, terus solusinya misalkan ada solusi A gitu ya. Nah, kalau misalkan orang yang punya divergent thinking, dia nggak akan melihat hanya solusi A, dia akan mencari solusi B sampai Z, di mana solusi-solusi tersebut adalah alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi dia nggak hanya berpatok pada satu solusi, tapi dia bisa melihat, oke, kalau solusi A ini nggak bisa dilakukan, berarti kita coba solusi B, terus solusi C sampai solusi Z. Dan itu udah dipikirkan dari awal kayak gitu. Nah, terus tips-tipsnya apa nih? Yang pertama, harus selalu penasaran dengan update tentang global crisis, global issues, apapun yang ada terjadi di dunia ini, kita harus penasaran, kita harus cari tahu, dan ini tuh udah mudah banget diakses gitu ya dengan era digital sekarang, di mana semua informasi bisa kita dapetin di internet gitu ya, di website, di sosial media, di TikTok gitu ya, jadi semuanya tuh udah tersedia, tinggal gimana kita mau cari tahu tentang informasi itu dan kita mau baca. Nah, yang keduanya, untuk tipsnya itu adalah kita harus cari international opportunities. Jadi kita bisa cobain join study abroad gitu ya, kayak exchange program, atau kita bisa cari internship di luar negeri. Nah, ini mungkin untuk teman Blibli Friends yang sekarang lagi fresh graduate atau lagi cari opportunity untuk internship, mungkin bisa coba jangkauannya lebih luas gitu, nggak hanya di Indonesia, tapi coba juga cari di luar negeri. Atau mudahnya itu kita join international volunteer activities, kayak misalkan ada organisasi-organisasi yang dia mewadahi untuk orang-orang yang mau belajar tentang budaya negara-negara lain. Kita sebut misalnya namanya AIESEC gitu ya. Nah, si AIESEC ini tuh dia adalah organisasi di mana teman-teman tuh bisa kenalan sama orang-orang dari berbagai negara, terus teman-teman bisa mewadahi mereka, teman-teman ngurusin nih aktivitas apa aja sih yang akan mereka lakukan di Indonesia, mereka akan tinggal di mana. Nah, hal itu tuh adalah salah satu international opportunities karena kalian akan bisa kenalan sama orang-orang dari berbagai negara juga gitu. Dan yang terpenting adalah belajar bahasa lain, terutama bahasa Inggris. Kalau teman-teman pernah nonton Emily in Paris, dia kan nggak bisa bahasa Paris ya. Dan itu orang-orang Paris di sana ngerasanya, maksudnya dia nggak bisa bahasa Prancis. Nah, orang-orang Paris di sana tuh merasa kok nggak ngehargain sih bahasa kita, kan kamu tinggal di sini, kamu kerja di sini, seharusnya kamu bisa dong bahasa Prancis gitu. Tapi untungnya karena si Emily ini bisa bahasa Inggris, tetap aja dia bisa bekerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi makanya kenapa kalau bahasa itu sangat penting banget, apalagi bahasa Inggris, karena mau kalian kemanapun, pasti bahasa Inggris itu ada yang ngerti gitu. Nah, untuk kita bisa survive gitu ya. Karena kalau misalkan kita tadi ngambil case-nya si Emily in Paris, dia dengan dia bisa berbahasa Inggris dan memang dia juga native speaker Amerika gitu. Dia akan bisa berkomunikasi dengan lebih mudah sama orang-orang dari luar gitu ya. Jadi sama orang-orang yang di kantornya ataupun sama kliennya dia masih bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi dia sebenarnya nggak ada masalah gitu untuk komunikasinya. Nah, gimana sih cara kita supaya bisa improve English skill kita? Yang pertama, kita harus surround yourself in English. Jadi mengelilingi diri kita di lingkungan yang berbahasa Inggris. Ini mudah banget. Sekarang kalian kalau dengerin lagu juga pasti mostly bahasa Inggris gitu ya, lagu barat. Nah, jangan cuma didengerin, kalian coba lihat, pelajari vocabulary-nya. Kalau ada yang nggak ngerti, dicatat, cari di kamus. Itu untuk memperkaya vocabulary kalian. Terus yang kedua, kalau misalkan sekarang kan lagi senang-senangnya ya semuanya streaming film gitu. Nah, streaming film ini kan sebenarnya ada subtitlenya. Nah, kalau kita orang Indonesia nonton film, subtitlenya pasti Indonesia. Sekarang mulai diubah, nontonnya pakai subtitle bahasa Inggris. Supaya kalian terbiasa, kalian kan ngelihat dialognya, kalian ngelihat tuh si pergerakannya orang-orangnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu akan lebih memudahkan kalian untuk paham bahwa, oh,
yang dia katakan tuh ini, maksudnya tuh adalah ini, karena kalian langsung lihat adegannya gitu. Dan yang kedua ini seek for friends from different culture background. Ini mudah banget juga karena sekarang semuanya serba accessible, sosial media bisa diakses oleh siapapun dari negara manapun. Kalian coba cari yang memang dia pakai bahasa Inggris, atau kalian cari teman di sosial media, di LinkedIn, di Instagram yang dari negara lain gitu. Nah itu bisa juga ngelatih kalian untuk bahasa Inggrisnya gitu, untuk komunikasinya. Nah yang ketiga, practice your English. Kalau misalkan teman-teman senang nulis diary, atau misalkan teman-teman sering nyatet-nyatet nih, bikin scrapbook segala macam. Nah, teman-teman di sini bisa juga mulai pakai nulisnya pakai bahasa Inggris, terus kalian juga cobain ya tadi dengerin lagu, nyanyi-nyanyi tapi pakai bahasa Inggris, vocabulary-nya dipelajarin, liriknya dipelajarin, pronunciation-nya dipelajarin. Nanti kalian akan terbiasa berlatih pakai bahasa Inggris gitu ya, berbicara pakai bahasa Inggris. Dan juga kalau misalkan punya temen nih yang sama-sama pengen, ayo kita yuk improve bahasa Inggris kita yuk gitu kan. Nah, kalian selama ngobrol sama mereka coba aja gitu pakai bahasa Inggris, mulai dari chat-chatnya pakai literally atau which is gitu ya, kayak gitu-gitu nggak apa-apa, yang penting pede dulu supaya kalian nanti ke depannya untuk belajarnya lebih mudah kayak gitu. Terus take an English course. Kenapa tadi kok kan kita udah nih semuanya udah kita coba gitu kan untuk bisa bahasa Inggris, kenapa harus ngambil kursus juga? Kenapa? Karena walaupun kita pede, kita tetap harus perhatiin aturan-aturan bahasa Inggris ya, dari kayak grammar dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita ambil kursus bahasa Inggris, kita juga kan bisa pelajarin semua aspeknya seperti writing, reading, listening, speaking. Nah, jadi itu untuk menyempurnakan bahasa Inggrisnya kita kayak gitu. Dan terus ada juga satu fakta yang menarik bahwa ada satu riset di mana menyatakan bahwa orang dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, dia akan mempunyai penghasilan yang lebih tinggi sebesar 30-50% gitu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita bisa global kompeten, kita bisa lebih kompetitif di dunia kerja. Dan ini ternyata terbukti kalau misalkan salah satu tips yaitu belajar bahasa Inggris untuk bisa global kompeten itu udah bisa naikin penghasilan kita sebanyak 30-50% gitu, Blibli Friends. Nah, terus sekarang nih sayangnya banget di Indonesia itu English language proficiency-nya tuh masih terhitung rendah. Kalau misalkan berdasarkan IF, survei di 2020, Indonesia itu cuman di ranking 74 dari 100 negara gitu ya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris kita itu masih terbilang rendah. Nah, kenapa sih kok bahasa Indonesia kok di orang Indonesia kemampuan bahasa Inggrisnya rendah, padahal kita dari SD sampai dengan kita kuliah kita belajar kok bahasa Inggris. Ternyata kita sebagai pelajar ataupun kita sebagai orang yang belajar bahasa Inggris itu sebenarnya kita nggak tertarik dengan bahasanya. Jadi banyak banget yang belajar tapi sebenarnya nggak tertarik sama bahasanya, mereka nggak tertarik untuk pelajarin bahasa Inggris. Nah, kenapa kok bisa sih nggak tertarik? Yang pertama, nggak pede. Karena kita biasa untuk belajar teori dulu, kalau misalkan kita jawab salah, nilai kita jelek. Akhirnya kita nggak pede untuk ngomong. Lah, nulis aja kita belum benar, nilainya masih jelek. Apalagi kalau ngomong, jadi kita nggak pede. Akhirnya kita back off duluan gitu. Nah, itu yang salah satunya yang bikin kita jadinya, aduh nggak deh, nggak belajar bahasa Inggris. Orang nanti aja ngomong nggak pede gitu, takut salah. Nah, itu pun disebabkan karena adanya kesalahan pada teaching metodenya. Karena kan bahasa Inggris itu adalah suatu bahasa yang kita tuh harus pakai sehari-hari kalau kita mau jago gitu ya, kalau kita mau advance. Dan itu bukan pelajaran yang dimana kita bisa harus ngafalin, kayak misalkan ngafalin sejarah kemerdekaan Indonesia tanggal berapa, nggak kayak gitu bahasa Inggris tuh. Atau misalkan oh bahasa Inggris itu ini tambah ini sama dengan ini kayak matematika, nggak kayak gitu. Jadi dia bukan knowledge based method yang harus digunakan untuk belajar bahasa Inggris, tapi practical based method. Jadi memang seharusnya kita itu belajar bahasa Inggris itu dengan praktek gitu ya. Kita cerita, kita pakai drama bahasa Inggris ataupun kayak misalkan kita pidato. Nah, itu sebenarnya yang bisa membuat kemampuan bahasa Inggris kita itu jadi lebih advance gitu. Terus juga ada passive learning. Kenapa? Karena selama ini kita belajar bahasa Inggris, kita nggak pernah tahu si kegunaannya itu apa. Kita tahu cuman bahasa Inggris itu oke, kita harus belajar bahasa Inggris. Ini salah satu mata kuliah ataupun pelajaran yang harus dipelajari, tapi kita nggak tahu ini tuh bahasa Inggris tuh nanti akan membawa kita kemana sih, bahasa Inggris ini gunanya apa sih ke depannya. Nah, itu kita nggak pernah dikomunikasikan.
Lalu juga yang terakhir adalah lack of learning source. Kalau kita lihat bahasa Inggris ini selalu jamnya lebih sedikit daripada pelajaran-pelajaran lain ya. Paling dia sekitar 1-2 jam mata pelajaran gitu ya. Tapi nggak pernah yang sampai kayak, oh ini bahasa Inggris tuh kita harus ada speaking, harus ada ini, harus ada itu. Nggak kayak gitu. Terus juga kita nggak disuruh belajar lagi sendiri di rumah gitu. Nah sekarang tuh kan sebenarnya udah banyak banget nih media untuk kita belajar bahasa Inggris, dari aplikasi, video YouTube, sosmed gitu ya. Sosmed juga udah banyak banget yang kasih tutorial bahasa Inggris. Nah ini tuh seharusnya udah bisa kita manfaatkan untuk kita belajar bahasa Inggris gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Novo General English Program. Kenapa nih kok masuknya ke Novo General English Program? Nah, tadi kalau kita sebutkan kan bahasa Inggris sangat sepenting itu ya buat kita, dan juga sangat penting untuk mendukung karir kita ke depannya, apalagi di global competitiveness. Nah, Novo ini sudah membuat General English Program di mana ini adalah course ya, English course, tapi ini secara online. Jadi dia AI based mobile learning. Jadi dia bisa diakses lewat handphone, lewat PC, handphonenya juga bisa iOS, bisa Android gitu ya, di mana si course ini tuh memang tujuannya adalah untuk improve English language proficiency gitu. Jadi memang dibuatnya kita udah mempelajari dari writing, reading, speaking, learning, listening gitu ya. Ini udah kita pelajarin semua dalam satu course ini gitu. Nah, kalau lihat di sini kan ini sangat interaktif ya, course-nya ada avatarnya, ada gambar, ada juga kayak kita dikasih penilaian, kita dikasih apresiasi kayak gitu. Nah, jadi Novo ini adalah tadi yang aku sebut complete solution for digital learning. Kenapa? Karena pertama, Novo itu easy to use, easy banget karena dia bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Tadi dia bisa diakses lewat handphone, lewat iOS, lewat Android, lewat laptop, lewat PC gitu ya. Dan juga ini dua-duanya ya, jadi ada online, ada offline. Misalkan teman-teman, aku mau hemat kuota deh, teman-teman pas lagi connect ke WiFi bisa download dulu materinya, terus nanti belajar dimanapun, misalkan lagi jalan, koneksi internet nggak ada juga nggak masalah, kalian bisa sambil buka materinya, sambil belajar kayak gitu. Terus juga kita punya unique teknologi, di mana si unique teknologi ini tuh pertama, kita punya leading speech recognition. Yang tadi yang aku sebutkan, si leading speech recognition ini, dia punya suatu teknologi di mana dia tuh bisa kayak ngasih tahu loh ke kita, oh ini pronunciation-nya bukan ini. Misalkan nih, di sini ada engineer. Nah, si engineer ini kan mungkin kita jawabnya engineer gitu ya, atau misalkan apa, kita salah lah pengucapannya. Nanti si Novo ini tuh bisa ngasih tahu, kalian tuh salah sebut, kalian salah sebutnya di huruf yang 2 ini gitu. Nah, itu tuh mereka bisa tandain dan direkam, bisa kasih kayak ini ya, pengucapannya harusnya engineer. Yang I-nya, yang E2 ini dibacanya I kayak gitu. Nah, Novo itu bisa ngedetek kesalahan kita dan bisa kasih feedback ke kita juga gitu. Terus juga ada augmented and virtual reality, jadi kita ada avatar, kita bisa kayak kayak kita punya daily conversation beneran gitu ya di course-nya gitu, jadi kayak role play gitu. Terus juga ada artificial intelligence, ada AI-nya. Jadi nanti si Novo ini akan ngelihat kayak gimana sih progres belajar kita, nanti dia akan kasih result-nya di akhir gitu. Nah ini mungkin aku mau tampilin sedikit aja tentang si General English Program ini seperti apa sih tampilannya, jadi kita nonton bareng-bareng ya.
It. Eat. Oke, jadi kalau misalnya tadi teman-teman lihat di videonya ada ya beberapa pronunciation exercise di mana tadi ada yang it, dia jawabnya it's gitu ya. Nanti dikasih lihat mana sih yang salah, apakah huruf A-nya atau E-nya atau T-nya, itu mereka kasih koreksian juga gitu. Jadi Novo ini sangat kita jadi belajar online tapi nggak serasa belajar online karena terus ada feedback setiap kita ngerjain exercise, akan ada feedbacknya kita salah atau benar, yang benernya gimana, salahnya gimana. Jadi belajar online-nya serasa belajar offline juga gitu ya interaksinya. Oke, nah nanti kalau misalkan Blibli Friends nih tertarik untuk ikutan si General English Program by Novo, ini kita ada 2 level dan teman-teman ini bisa belajarin kedua levelnya ini. Jadi kita masuk dulu ke level pertama, di mana level pertama ini yang akan dipelajarin adalah kita bisa introduce ourselves gitu ya. Jadi kita memperkenalkan diri kita dan kita ngejelasin nih kita ini ngapain sih kegiatan sehari-harinya, kita tuh kerjanya apa gitu. Lalu yang keduanya kita bisa nanya juga gitu ya tentang orang lain gitu, kayak si orang ini dia ngerjain apa, terus dia kayak dia tentang misalnya dia ngerjain apa, dia ngapain aja gitu ya untuk sehari-harinya. Terus juga nanti bisa ngasih tahu hobi kita itu apa gitu, dan juga kita bisa invite orang untuk misalkan kita ngopi yuk, kita hangout yuk gitu. Kita itu pelajarin juga di level 1, dan juga kita bisa ngasih advice dan nanya advice dari orang lain gitu. Jadi kita bisa saling tukar opini gitu sama orang lain di level 1 ini. Jadi nanti outputnya seperti itu. Lalu untuk yang level 2-nya, yang pertama kita jadi udah bisa ngomongin tentang teknologi. Nanti ini di 2022 teknologinya apa nih gitu. Oh, dulu teknologinya kayak gini. Nah, itu tuh di situ kita vocabulary-nya udah mencakup tentang teknologi. Terus juga kita udah bisa ngasih tahu tentang, kalau tadi kita nanya mereka ngapain, sekarang kita bisa ngasih tahu si D ini ngapain sih gitu. Biasanya sehari-hari dia lagi dapat kerjaan apa sih gitu. Terus dia hubungannya lagi sama siapa gitu ya. Dan ini udah bisa kita pelajari di level 2 ini. Terus juga kita udah bisa kasih review ya, kayak kita ngasih opini kita tentang misalkan liburan kita minggu lalu gitu ya. Terus ya kita udah bisa ngasih tahu informasi-informasi tentang kecelakaan ataupun ngomongin tentang kejadian kriminal di sekitar kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan General English Program ini based on IELTS Practical Language Framework, di mana IELTS ini adalah suatu institusi yang dia memang nge-assess untuk semua aplikasi yang memang dia pakainya AI-based teknologi gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan mungkin kalau misalkan kita ngelihat course-course lain kan dia pakainya standarnya Cambridge ya. Kalau ini kita online, kita ini suatu jadi kita standarnya dapatnya dari IELTS gitu. Dan kalau misalkan kita udah menyelesaikan si GEP ini, si General English Program ini, kita akan dapat sertifikat, dan sertifikatnya ini di-issue sama IELTS juga gitu. Jadi kalau misalkan kita breakdown si kursusnya ini ada 16 chapter, di mana 16 chapter ini tuh dibagi 2, tadi level 1 dan level 2. Jadi masing-masing level ada 8 chapter gitu. Dan juga 8 chapter ini di pertama kita ada progressive test. Jadi kita dites dulu nih apakah kita levelnya di mana sih gitu tesnya, terus nanti setelah kita mau naik level kita ada tes juga gitu, nanti sampai di akhir kalau nggak salah ada tes juga gitu. Lalu total durasinya itu sekitar 1440 menit tanpa tes. Ini kalau kita breakdown nih ke 6 bulan, kan programnya ini untuk 6 bulan ya, 6 bulan. Nah ini tuh kita cuman spending sekitar 15 menit lah sehari, ini tanpa weekend, jadi 15 menit itu seminggunya 5 hari, itu untuk 6 bulan gitu. Jadi benar-benar singkat banget. Kalau misalkan kita sekarang kursus gitu ya, bahasa Inggris kan pasti minimal sejam ya untuk kita belajar gitu, diem di kelas, ngedengerin. Nah ini tuh kita 15 menit aja sehari, mau kalian sambil lagi jalan, lagi di mobil gitu ya, lagi dalam perjalanan, atau kalian lagi nyantai-nyantai di rumah sambil tidur-tiduran, ini bisa diakses banget gitu ya, cuma 15 menit kok sehari gitu. Dan akan ada sertifikat juga. Nah,
dengan menyelesaikan si program GEP ini, kita tuh expect nanti learner-nya akan mendapatkan kemampuan berbahasa Inggris seperti berikut. Kalau misalkan untuk CFR-nya, untuk yang Europe standar itu di level B1, untuk yang TOEFL-nya di 400 sampai 450 skornya gitu ya. Untuk yang IELTS-nya di skor 4,0 sampai 5,0. Lalu untuk di level Cambridge-nya ini udah di B1 preliminary. Jadi kalau untuk levelnya ini udah di atas beginner gitu ya. Jadi dia udah masuk ke di bawahnya intermediate gitu. Nah, ini adalah salah satu case study ya dari Novo dulu. Novo pas awal-awal ke Indonesia nih 2019 di bulan Agustus, kita itu langsung kerjasama sama UPI, sama Universitas Pendidikan Indonesia, di mana kita ngadain satu pilot project. Ini kerjasama juga dengan 14 universitas di Indonesia dari Sumatera sampai Papua, di mana mahasiswanya mereka cobain ngikutin si General English Program ini. Ternyata setelah mereka menyelesaikan si General English Program ini, kemampuan berbahasa Inggris mereka itu naik sekitar 20,7%. Ini lumayan banget loh. Jadi misalkan yang tadinya cuma 40% ya dia udah bisa naik 60% kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu, udah di atas tengahnya gitu kan. Nah, dan sekarang Novo ini udah digunakan oleh 12.000 user dari 70 universitas di Indonesia gitu. Jadi udah banyak banget sebenarnya yang pakai si General English Program, dan kemampuan berbahasa Inggrisnya ini juga meningkat gitu ya setelah mereka menyelesaikan si programnya. Nah, kalau misalkan Blibli Friends pengen join gitu ya, pengen ikutan si Novo General English Program, ini bisa banget register di Unpar Plus website ataupun di Blibli juga bisa ya. Ini kalau misalkan kita lihat harganya tuh ini sangat menggiurkan gitu ya. Kalau kita belajar di institusi A nih, aku udah research gitu ya. Ini kita harus ngeluarin sekitar 300.000 sampai 5 juta. Di institusi B kita ngeluarin 3 juta sampai 12 juta. Institusi C kita ngeluarinnya 935.000 sampai 1.950. Sedangkan di Novo kita cuman kasih 150.000. Apalagi untuk teman-teman sekarang yang ikut webinar ya, Blibli Friends yang ikut webinar, ini ada diskon loh. Ini sampai ke 125.000 tadi yang udah disebutin sama Mbak Leni gitu ya. Jadi ada diskon khusus sampai dengan akhir minggu ini di hari Sabtu gitu. Teman-teman juga bisa register di sini ataupun di Blibli. Oke, sekian dari aku. Thank you ya. Aku balik lagi ke Mbak Leni. Mbak Dinda, terima kasih banyak nih. Udah kurang lebih sekitar setengah jam tadi udah sharing tentang pentingnya bahasa Inggris nih untuk menghadapi dunia globalisasi ini ya. Nah, sekarang kita langsung aja nih kita buka sesi tanya jawab, sesi yang paling seru. Coba mungkin teman-teman Blibli Friends udah ada yang mau tanya, mungkin coba kita lihat dulu ya. Oh, pertanyaan udah cukup banyak nih dari Blibli Friends. Mbak Dinda, aku mau tanya nih, ngomongin global competition nih sebenarnya, keahlian dasar bahasa Inggris tuh seberapa pentingkah sebenarnya untuk di dunia karir saat ini? Kalau ngomongin mendesak atau enggak, mendesak banget kah atau gimana ya? Mungkin diceritain lagi nih sedikit. Oke, jadi sebenarnya kemampuan bahasa Inggris ini penting banget ya, karena yang tadi aku bilang, semua negara kan lagi berlomba-lomba untuk menjadi pemenangnya di global competition. Dan dari negara ini itu pasti perusahaan-perusahaannya juga seperti itu gitu ya, perusahaan di negara tersebut. Nah, perusahaan yang mereka memang aiming for global competition, mereka pasti mencari orang yang global kompeten kan gitu. Nah, orang yang global kompeten itu salah satunya adalah bisa berbahasa Inggris. Jadi berbahasa Inggris ini tuh menurut aku sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalkan sekarang kita kerja nih misalkan di mana perusahaannya mereka udah mau masuknya ke global competition ya. Berarti kan akan ada kemungkinan di mana partner bisnis ataupun orang-orang yang akan bekerja sama dengan mereka itu dari berbagai negara. Dan itu kita komunikasi sama mereka kan nggak mungkin ya kita belajar, misalkan partnernya orang Jepang, ya nggak mungkin kita belajar Jepang, terus yang satu lagi belajar Korea gitu kan, yang satunya lagi belajar bahasa bahasa China gitu kan. Nah jadi kita belajarnya bahasa Inggris supaya kita bisa berkomunikasi lebih mudah, dan itu company pasti akan cari orang yang bisa berkomunikasi nantinya di dalam pekerjaannya gitu. Oke, jadi jawabannya itu penting banget ya Mbak. Ternyata tadi kita ngeliat juga bahwa kemampuan berbahasa Inggris itu bisa meningkatkan penghasilan sekitar 30-50% ya Mbak. Betul. Karir, oke. Iya. Nah,
Ini ada pertanyaan juga selanjutnya adalah ngomongin kemampuan bahasa Inggris tuh sebenarnya banyak banget kan ya Mbak kategorinya. Dan itu tuh berdasarkan kebutuhan masing-masing profesi saat ini. Untuk mengimbangi global competition saat ini sebenarnya kemampuan dasar apa aja nih yang harus dikuasai sebelum ngomongin bahasa Inggris yang lebih lanjut? Oke, jadi sebelum masuk ke English yang native gitu ya, mungkin ya, sebelum masuk ke level native ya. Chat aja. Iya Mbak, Oke, betul. jadi kalau misalkan kalau skill yang mendasar itu sebenarnya pertama adalah pede dulu sih. Jadi kita harus pede dulu. Dari pede itu kita udah bisa kan, kayak misalkan, oh dengan kita pede kita akan cari nih vocabulary-nya apa. Jadi kita memperluas, memperkaya, kan ya? Atau keputus? Halo? Halo? Iya, Ya. oke. Masih nyambung kan, Mbak? Sorry, putus sedikit tadi. Oh, putus sedikit. Oke. Jadi yang pertama itu tadi ya, kita harus pede dulu. Dari kita pede, kita akan ada motivasi untuk belajar. Nah, nanti dari situ Halo. listening juga gitu. Nanti akan akhirnya terus memperkaya vocabulary. Karena sebenarnya kalau misalkan kita lihat orang bule nggak begitu aware kok tentang grammar gitu. Mereka nggak terlalu melihat bahwa grammar itu adalah sesuatu yang Mbak Dinda. Wah, kayaknya kita agak sedikit miss sinyal kayaknya sama Mbak Dinda mungkin. Halo? Mbak Dinda. Ya. Tadi keputus sampai mana kan, Mbak? Iya. Keputus Tadi ya? sampai kayaknya kalau diulangi lagi gimana ya? Soalnya tadi di tengah-tengahnya putus dari ngomongin tadi udah sampai PD. Terus selanjutnya adalah Oke, selanjutnya adalah perkaya vocabulary sih, Mbak. Oke. Jadi diperkaya vocabulary-nya, dari kita punya vocabulary yang banyak kan berarti kita akan pede ya untuk ngomong gitu ya, ataupun kita writing lah, seenggaknya kita bikin memo dalam bahasa Inggris. Karena sebenarnya kalau misalkan kita lihat, bule-bule itu nggak terlalu aware kok tentang grammar gitu ya, ataupun misalkan bahasa Inggris kita tuh lebih jauh lebih baik, apalagi kalau orang Indonesia itu punya privilege, lidah kita itu aksennya nggak akan ke bawah-bawah gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang Rusia, mereka kan aksennya ke bawah ya kalau mereka ngomong bahasa Inggris. Orang Jerman, orang China gitu, itu tuh ke bawah. Nah, orang Indonesia tuh punya privilege, aksen kita tuh lebih mudah dimengerti sama orang native gitu. Jadi kalau misalkan yang penting itu bukan di grammar, tapi yang paling penting itu gimana lawan bicara kita bisa ngerti apa yang kita katakan. Jadi yang pertama tuh perkaya dulu vocabulary dan pede sih. Oke. Tuh, jadi buat teman-teman, buat beli-beli friends, yang tips banget paling pertama itu berarti adalah harus pede gitu. Jadi pede aja dulu, baru nanti sisanya selanjutnya ngalir ya Mbak ya ceritanya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kayaknya udah mulai cukup banyak pertanyaannya. Kalau ngomongin tentang Novo nih Mbak, sejauh ini dari Novo tuh kalau dilihat dari kurikulum yang ditawarkan, sebenarnya seberapa efektifkah kurikulum yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ya? Oke. Misalnya contohnya kayak tadi ada misalnya peserta yang nggak pede gitu atau OKP belum terlalu banyak nih. Secara dari kurikulumnya Novo tuh gimana ya? Oke. Sebenarnya kurikulum Novo ini tuh udah efektif banget karena kenapa? Kita udah nyamain kurikulum kita sama kurikulum kampus-kampus di Indonesia. Dimana kan kalau udah masuk ke kurikulum kampus ini udah bukan kayak kita pas sekolah ya, kayak kita cuma belajar tentang sentence doang, tapi kita belajar lebih jauh dari itu kan. Kayak kita misalkan belajar tentang English for Business gitu ya, kayak kita bikin memo atau misalnya apa. Nah, dan Novo itu udah menyamakan standarnya dengan kurikulum yang biasa dipakai sama universitas-universitas di Indonesia gitu. Jadi memang udah dipergunakan untuk nanti bisa digunakan untuk di professional world-nya gitu. Oke, tuh jadi buat beli-beli friends langsung aja kalau misalnya yang mau pengen belajar bahasa Inggris terus udah kurikulumnya sama lagi sama kampus, udah pilihan terbaik adalah
join online course-nya English Program bersama Novo dan Unpar Plus. Jangan lupa ya, tadi udah di-mention juga kalau kita tuh punya diskon voucher sebesar Rp25.000 yang ada. Jadi Blibli Friends cuma bayar Rp125.000 aja, dari harga normalnya ada Rp150.000. Oke. Iya. Untuk 6 bulan akses lagi. Iya, Mbak. Oke, Mbak, langsung aja. Ada 2 pertanyaan lagi nih, Mbak. Sebenarnya kalau misalnya khususnya nih Mbak, seorang profesional kemampuan bahasa Inggrisnya kurang banget nih, dari Novo mengakomodir permasalahan minor-minor seperti itu apa ya kira-kira yang bisa dibantu sama Novo gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk yang minor-minor nih, misalkan dianya nggak pede gitu ya untuk speaking, atau misalkan dianya takut salah dalam pronunciation, sebenarnya di course-nya si Novo ini tuh semuanya udah diakomodir. Jadi misalkan kita salah nih dalam pengucapan atau penulisan, itu tuh langsung dikasih feedback gitu. Jadi kalau Blibli Friends nih ya, gak usah khawatir itu. Halo Mbak, ya. Halo Mbak Dinda, Ya. Keputus sedikit, boleh rewind lagi? Oke. Biasa ya kalau misalkan online kayak gini, gangguannya di internet. Betul, tapi nggak apa-apa Mbak, kita ulang lagi biar lebih jelas ya. Boleh. Jadi kalau misalkan tadi sebenarnya untuk mengakomodir kayak problem-problem minor ya, kayak misalkan nggak pede untuk ngomong, atau misalkan takut salah dalam pronunciation atau salah dalam penulisan, sebenarnya ini udah diakomodir sama Novo di kursusnya sendiri gitu. Jadi semua kursusnya Novo ini pas di bagian exercise kita selalu kasih feedback. Kalau yang tadi aku ada show di videonya ya, ada kayak misalkan dia ngomong apa terus langsung dikasih feedback salahnya di mana. Jadi itu kan membuat kalau misalkan orang yang memang dia nggak punya basic skill sama sekali di bahasa Inggris, dia ngerasa oh ternyata bisa kok ini dikasih koreksian kok, kita nggak kayak belajar sendiri gitu, ini tetap ada interaksi sama Novonya. Dan juga kalau misalkan kita lihat ya, kan banyak ya orang-orang yang seumuran kita mungkin ya, atau misalkan yang fresh graduate gitu pengen belajar bahasa Inggris tapi kayaknya aduh umur segini nih udah masa masih belajar kursus bahasa Inggris. Nah kalau online kan sebenarnya kita belajar sendiri, kita nggak perlu malu untuk ditanya, nggak perlu malu untuk tiba-tiba dipanggil disuruh jawab pertanyaan gitu. Jadi ini cocok banget sih sebenarnya untuk yang pengen belajar bahasa Inggris tapi secara private gitu, nggak pengen ditanya-tanya sama guru gitu. Nah, berarti Novo sangat mengakomodir banget ya, berarti buat Blibli Friends yang pengen secara private masih, kayaknya aku masih malu-malu nih kalau misalnya join bareng sama yang lain. Nah itu bisa banget klik langsung online course-nya Novo di General English Program. Nih, satu pertanyaan terakhir yang kayaknya Mbak Dinda harus mempromosikan si course-nya General English Program ini. Kenapa sih Blibli Friends itu harus ikutan? Oke, jadi kenapa Blibli Friends harus ikutan ya? Kalau tadi kita rewind lagi nih, apalagi di masa sekarang ya, masa sulit sekarang itu kan lapangan pekerjaan semakin sedikit gitu ya, terus juga semuanya lagi berbondong-bondong untuk kayak oke, kita harus kompetisinya harus lebih tinggi nih dari negara ini, karena sekarang aja kasus 0 corona aja jadi kompetisi kan, negara mana ranking mana gitu. Jadi memang kalau misalkan kita mau masuk ke global competition, kita mau lebih unggul daripada orang lain, kita pengen cepat dilirik sama perusahaan lain, ini penting banget untuk kalian bisa berbahasa Inggris. Dan salah satu cara untuk bisa pintar berbahasa Inggris adalah kalian ambil English course. Sekarang kalau misalkan kita ngambil English course lagi pandemi gini juga sulit ya, maksudnya kita mau ketemu orang juga masih takut-takut, mau tatap muka juga masih takut-takut. Ini adalah salah satu platform yang ngebantu banget nih kalian online di rumah, rebahan, apalagi yang WFH ya, waktunya lebih fleksibel gitu kan. Bisa sambil tidur-tiduran, sambil sebelum tidur, atau misalkan bangun tidur sambil nungguin jam kantor, 15 menit sehari ngerjain General English Program ini udah oke banget sih gitu. Jadi untuk yang mau belajar bahasa Inggris dengan lebih fleksibel gitu, jadi langsung aja ikutan General English Program by Novo ya. Iya. Gitu. Tuh, Blibli Friends langsung aja buat yang gak pengen kemana-mana, pengennya di rumah aja, pengen lebih private,
bisa diulang-ulang juga materinya, bisa belajar secara nggak perlu banyakan, alias tadi private, jadi langsung aja, cek aja bisa lewat via unparplus.com atau via blibli.com. Nah, kalau ngomongin via blibli.com nih, teman-teman, Blibli Friends tuh hari ini mulai tanggal sekarang, nah mulai hari ini bahkan live sekarang juga udah bisa dapetin voucher diskon sebesar 25.000 dan nanti sampai kapan nih? Sampai tanggal 15 Januari pukul 18. Jadi biar nggak ketinggalan, biar tetap belajar bahasa Inggrisnya makin keren, makin fasih, dan dapat harga murah juga. Jadi langsung aja enroll di blibli.com di General English Program. Jadi nggak kerasa nih ya Mbak Dinda, kayaknya udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Iya. Mbak Dinda ada pesan-pesan terakhir atau ada kalimat terakhir boleh sebelum sih. kita live kita tutup live ini? Oke, boleh. Ini mungkin untuk teman-teman gitu ya, atau Blibli Friends gitu yang kalian lagi kayak, aduh apa ya skill yang harus ditingkatin gitu ya, lagi kayak gini apa sih yang harus ditingkatin. Banyak banget skill yang ternyata belum kita explore gitu ya. Jadi teman-teman jangan ngerasa sudah cukup ya, jadi kalian harus cari kesempatan untuk bisa belajar hal baru, kalian harus cari opportunity yang lebih baik gitu ya. Jadi selalu semangat sih untuk belajar gitu ya. Jadi jangan sampai ngerasa puas karena ya di dunia ini tuh luas banget gitu dan kita bisa belajar apapun gitu. Jadi jangan sampai kalian ngerasanya kayak oh ya udah lulus kuliah nih, kayaknya udah cukup deh ilmunya. Belum, percaya ilmunya belum cukup. Jadi kalian terus harus melihat apa skill yang bisa dipelajari untuk nanti bisa berguna di kedepannya gitu, apalagi untuk karirnya kalian gitu. Oke, jadi karena dunia itu luas, jadi jangan pernah berhenti buat belajar ya Mbak. Salah satunya adalah belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya betul. Oke, sebelum kita pamit, aku mau ngucapin makasih banyak buat blibli.com yang sudah support live acara hari ini. Terima kasih banyak buat blibli.com, terus terima kasih juga buat Mbak Dinda dari Novo dan teman-teman. Terima kasih banyak buat kru teman-teman Unparplus hari ini yang sudah bekerja keras juga. Terima kasih banyak. Oke, akhir kata, Leni pamit. Sampai jumpa di live selanjutnya.